Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 2207614 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, di sini mohon izin sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Giovanni Farel, SPD MPDT, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Mohon izin kepada Bapak, di sini saya akan mempresentasikan ataupun mengerjakan dan menjelaskan langkah step by step pada job sheet modul 7 di mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise yang bertopik Laravel. Dengan judul kali ini kita mempelajari mengenai koneksi API. Baik, jadi API ini seperti yang kita tahu itu merupakan interface yang memungkinkan dua sistem yang berbeda itu untuk berkomunikasi dan bertukar data. Nah, API ini dapat digunakan dalam berbagai platform termasuk web, mobile, dan desktop. Baik, langsung saja untuk yang pertama itu kita masuk ke langkah-langkah kerjanya. Nah, teman-teman yang harus kita lakukan yang pertama itu ialah silakan membuat resource untuk mahasiswa dengan menggunakan perintah seperti ini. PHP artisan make resource mahasiswa resource. Silakan nanti diketikkan saja seperti itu ya. Seperti ini. Di sini karena saya sudah membuatnya, di sini sudah ada. Nah, lalu setelah membuat resource, silakan membuka file app http resource mahasiswa resource-nya file di sini. Lalu isikan kodenya seperti ini. Isikan nanti kodenya seperti ini ya. Nah, lalu yang langkah berikutnya kita membuat controller untuk mengatur API-nya dengan menggunakan PHP artisan make controller API mahasiswa controller. Di sini ya. Nah, buat seperti ini. Nanti kalau sudah ada, silakan masuk ke codingannya. Sini. Ini sudah ada nih ya. Nah, selanjutnya kita buatkan root untuk menampilkan data mahasiswa dengan memasukkan codingan. Nanti silakan buka dulu pertama di root API buat. Kita buka filenya di sini. Kita masukkan yang pertama itu yang ini. Get index. Oke. Lalu kita tes API-nya melalui Postman dengan membuat metode request menjadi get nih. Kita buat ini. Kita copy saja terlebih dahulu. Kita buka Postman ya. Sini ya. Silakan nanti klik send. Oh sorry, ini belum dijalankan. Silakan kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Kita coba send kembali. Nah, seperti ini akan muncul nih data-data mahasiswanya, list data mahasiswanya. Karena kita memanggil data dari mahasiswa index. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu kita akan insert data mahasiswa ke database menggunakan API. Nah, jadi silakan membuat function store di file mahasiswa controller tadi. Kita buka di sini. Ini kita sudah nambahin ya function store-nya. Jika sudah, coba kita tes API-nya di sini. Kita kopikan kembali. Ini coba jadi post. Body. Ini sudah ada data-datanya ya. Coba kita tambahkan, send saja. Nah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Sisa saya tambah ya data terbaru. Nih, nah ketika udah berhasil tadi menambahkan, otomatis itu harusnya di phpMyAdmin di database-nya dan juga di website itu telah update. Coba kita cek ya. Ini masih 3 ya, coba kita refresh. Nah, sudah ada data terbaru yang kita tambahkan ini. Kita cek di sini. Sudah ada juga data terbarunya ini ya. Oke.
Kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya itu kita akan show data mahasiswa dari database menggunakan API. Nih, silahkan tambahkan function show di mahasiswa controller. Sini ya. Lalu kita tambahkan juga di root. Tambahkan root get show. Sini kita buka rootnya. Sini ya, kita tambahkan ini. Jika sudah, kita coba kembali tes API-nya. Kita kopikan ini, silahkan. Cobakan kembali. Ini kita coba ID berapa ya? Yang baru kita tambahkan tadi aja. Atau kita coba yang data lama saja. Kita coba yang data lamanya. Ini jangan lupa diubah jadi get. Kita send. Detail data mahasiswa ini dah. Telah muncul kan data ID 1 Muhammad Ilham. Kita cek apakah benar. Betul, 1 Muhammad Ilham. Ini ya, nomor 1. Oke. Di sini selanjutnya kita akan update data mahasiswa dari database menggunakan API. Dengan langkah awal itu membuat function show di file http mahasiswacontroller.php. Kita buat function update. Kita masuk ke mahasiswa controller ya. Sini function update ya. Tambahkan ini. Lalu selanjutnya tambahkan rootnya kembali. Nih, buat root untuk update. Kita masuk ke rootsnya. Nih, silakan ditambahkan ini. Jika sudah, kita tes API-nya. Silakan kita copy kembali. Kita coba ID 5 saja yang baru kita tambahkan. Kita lihat di bodinya. Coba ya kita ubah-ubah. Ini coba kita. Ini jangan lupa kita ganti menjadi post. Oke. Coba kita send. Nah, data mahasiswa berhasil diubah. Seperti ini ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya, sudah berubah. Kita refresh juga, sudah berubah. Nah, sudah berubah. Jurusannya jadi 2, manajemen. Tadi sebelumnya kan, sekarang udah berubah jadi ilmu komunikasi, oke? Selanjutnya, kita akan destroy data mahasiswa dari database menggunakan API dengan langkah awal membuat function show. Seperti biasa, kita membuat function destroy. Ini. Lalu kita tambahkan di root. Nih, root get destroy. Jika sudah, silakan nanti kita coba. Kita copy. Kita send. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Kita lihat. Nah, terhapus ya. Sini juga terhapus. Nah, terhapus kan? Baik. Jadi seperti itulah langkah kerja yang ada pada modul ataupun job sheet 7. Selanjutnya kita masuk ke evaluasinya.
Baik, selanjutnya itu di evaluasi kita akan membuat API create, read, update, dan delete pada evaluasi di modul sebelumnya. Nah, pada evaluasi di modul sebelumnya, ini boleh kita cek ya, itu kan membuat daripada untuk dosen ya. Nah, kita buka sini. Nih, jadi kita buat CRUD dosen pembimbing yang itu berrelasi dengan calon mahasiswa. Nah, jadi di sini kita akan membuat CRUD untuk dosen. Nah, jadi di sini kita akan membuat CRUD untuk dosen. Nah, masuk ke codingannya yang pertama. Yang pertama harus kita lakukan seperti biasa. Silakan nanti kita membuat make resource daripada dosen terlebih dahulu seperti ini. Ini kita masuk ke codingannya ya, kita lihat resource di sini ya. Lihat, jika sudah kita buat controllernya, API dosen controller. Ini tambahkan coding seperti ini, jangan lupa ya. Lalu di dosen control juga di sini tambahkan. Setelah itu coba kita jalankan. Namun sebelum jalankan, kita tambahkan root di API terlebih dahulu. Di sini tambahkan untuk dosen index, store, show, update, dan destroy, sama seperti mahasiswa tadi. Jika sudah, kita coba jalankan. Kita mulai dari index. Kita coba dari index. Nah, di sini akan muncul list dosennya. Oke. Selanjutnya kita coba store. Baik, di sini kita kan sudah memasukkan, coba kita masukkan ya data-datanya dari NIP-nya, lalu dari kode dosennya, dari namanya, terus dari nomor handphone, alamat, lalu keahlian. Multimedia. Nah, sini jika sudah, coba kita send. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Coba kita lihat pada PPMyAdmin-nya. Nah, sudah berhasil ditambahkan ini. Kita cek di sini di website. Nah, sudah berhasil kita tambahkan juga. Baik, selanjutnya kita coba untuk men-show ya, tampilkan datanya. Kan klik send. Nah, detail dosen muncul. ID kedua itu Bagas. Benar ya, ID kedua itu Bagas. Seperti ini. Selanjutnya kita coba update. Nah, selanjutnya kita coba update API dosen update. Di sini kita coba ubah ya. Coba kaliannya juga.
di sini. Lalu kita coba send. Nah, data dosennya berhasil diperbarui. Itu berubah ya, otomatis. Kita cek pada website database terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini juga sudah berubah. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencoba mendelete-nya, mendestroy ya. Di sini coba saja kita destroy. Nah, dosen berhasil dihapus datanya. Udah hilang ya, dan di database juga sudah hilang. Nah, seperti itulah langkah step by step daripada evaluasi pada job sheet ke-7 mengenai API. Dan itu terkait juga di evaluasi sebelumnya, kita sudah membuat read, update, dan delete pada dosen. Nah, baik, mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di job sheet ke-7 kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.